Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabiano Nugraha Raihan. Di video kali ini saya akan membagikan tentang ulasan terkait permasalahan bahasa Indonesia, lebih tepatnya kurangnya minat kesadaran generasi muda terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital. Di era digital yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, bahasa tidak lagi sekedar alat penyampaian pesan, melainkan juga menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas sosial. Generasi muda sebagai kelompok yang paling aktif memanfaatkan media digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai platform lainnya memiliki peran yang strategis dalam menentukan arah penggunaan bahasa Indonesia. Namun, realitasnya yang muncul saat ini justru menunjukkan adanya kecenderungan menurunnya minat dan kesadaran generasi muda terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Fenomena ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan sepele, karena bahasa merupakan unsur fundamental dalam pembentukan karakter bangsa dan sarana utama dalam menjaga persatuan serta identitas nasional. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya minat generasi muda terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah dominasinya bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dalam ruang digital, media sosial, game online, film, musik, dan konten kreatif lainnya yang banyak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Akibatnya, generasi muda cenderung menganggap bahasa Inggris sebagai simbol modernitas, kecerdasan, dan prestasi sosial, sementara bahasa Indonesia sering diibaratkan sebagai bahasa yang kaku, formal, dan kurang mengikuti perkembangan zaman. Pandangan ini mendorong generasi muda untuk lebih sering mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahkan sepenuhnya meninggalkan kaidah bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Selain pengaruh bahasa asing, maraknya penggunaan bahasa gaul dan singkatan juga berkontribusi terhadap menurunnya kesadaran berbahasa yang baik dan benar. Dalam komunikasi digital, generasi muda cenderung mengutamakan kecepatan dan kepraktisan, sehingga kaidah ejaan, tata bahasa, dan pilihan kosakata sering kali diabaikan. Kata-kata disingkat secara berlebihan, struktur kalimat menjadi tidak jelas, dan makna pesan kerap bergantung pada konteks yang sempit. Meskipun bahasa gaul memiliki fungsi sosial sebagai penanda keakraban dan identitas kelompok, penggunaan yang tidak terkontrol dapat berdampak pada menurunnya kemampuan generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan efektif, terutama dalam konteks formal dan akademik. Kurangnya keteladanan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga menjadi persoalan penting. Banyak tokoh seperti publik, influencer, dan figur yang memiliki pengaruh besar di kalangan generasi muda tidak selalu menunjukkan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah. Padahal, figur-figur tersebut sering kali menjadi panutan dalam berkomunikasi. Ketika bahasa yang digunakan oleh tokoh publik cenderung campur aduk, tidak baku, atau mengabaikan norma kebahasaan, generasi muda secara tidak langsung akan menirunya dan menganggap bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bukanlah hal yang penting. Di sisi lain, sistem pendidikan juga menghadapi tantangan dalam menanamkan kesadaran berbahasa di kalangan generasi muda. Pembelajaran bahasa Indonesia seringkali lebih menekankan aspek teoritis seperti hafalan kaidah, analisis struktur data, daripada penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks digital. Akibatnya, bahasa Indonesia dipandang sebagai mata pelajaran yang membosankan
dan tidak relevan dengan realitas komunikasi modern. Kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran bahasa Indonesia membuat generasi muda sulit melihat bahwa bahasa Indonesia memiliki fleksibilitas dan kekayaan yang dapat digunakan secara efektif tanpa harus meninggalkan kaidah yang benar. Kurangnya kesadaran berbahasa juga berkaitan erat dengan rendahnya budaya literasi di kalangan generasi muda. Minat membaca karya tulis berkualitas seperti buku sastra, artikel ilmiah populer, atau esai kebahasaan masih relatif rendah. Padahal, melalui kegiatan membaca, seseorang dapat memperkaya kosakata, memahami struktur kalimat yang baik, serta mengembangkan kepekaan terhadap penggunaan bahasa yang tepat. Ketika generasi muda lebih banyak terpapar pada konten singkat, instan, dan minimnya kualitas bahasa, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar pun cenderung tidak berkembang secara optimal. Dampak dari rendahnya minat kesadaran terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak hanya dirasakan dalam ranah kebahasaan, tetapi juga memengaruhi kemampuan berpikir dan berkomunikasi generasi muda. Bahasa tidak terstruktur dengan baik dapat mencerminkan pola pikir yang kurang sistematis. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi mempengaruhi kualitas komunikasi akademik, profesional, dan sosial. Generasi muda mungkin mengalami kesulitan dalam menulis karya ilmiah, menyusun laporan resmi, atau menyampaikan gagasan secara jelas dan persuasif. Karena terbiasa menggunakan bahasa yang serba singkat dan tidak mengikuti kaidah. Lebih jauh lagi, melemahnya kesadaran berbahasa Indonesia dapat berdampak pada lunturnya identitas nasional. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol persatuan bangsa yang menyatukan berbagai latar belakang suku, budaya, dan bahasa daerah. Ketika generasi muda semakin menjauh dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terdapat kekhawatiran bahwa rasa memiliki terhadap bahasa nasional juga akan semakin berkurang. Dalam konteks globalisasi, kemampuan berbahasa asing memang sangat penting, tapi tidak seharusnya menggeser posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, di era digital sesungguhnya juga menawarkan peluang besar untuk menumbuhkan kembali minat dan kesadaran generasi muda terhadap bahasa Indonesia. Media digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, kebahasaan yang kreatif dan menarik. Konten-konten edukatif mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat dikemas dalam bentuk video singkat, podcast, atau infografik yang sesuai dengan karakter generasi muda. Dengan pendekatan yang tepat, bahasa Indonesia tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang kaku, melainkan sebagai bahasa yang dinamis, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Peran keluarga juga sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran berbahasa. Keluarga dapat menjadi lingkungan awal yang menanamkan kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan santun. Pendidik dapat diharapkan mampu menjadi teladan sekaligus inovator dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sementara itu, masyarakat dan pemerintah perlu mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan publik digital melalui kebijakan, kampanye, dan penghargaan terhadap konten-konten berkualitas. Pada akhirnya, rendahnya minat dan kesadaran generasi muda terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital merupakan persoalan yang kompleks,
yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Permasalahan ini juga tidak dapat diselesaikan secara instan, melainkan memerlukan upaya bersama yang berkelanjutan. Generasi muda perlu disadarkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bukanlah penghambat kreativitas, melainkan sarana untuk mengekspresikan gagasan secara lebih jelas dan bermakna dan bermartabat dengan menumbuhkan kembali kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Generasi muda diharapkan mampu menjaga dan mengembangkan bahasa nasional sebagai warisan budaya sekaligus alat komunikasi yang relevan di tengah arus globalisasi dan digitalisasi. Sekian dari saya. Terima kasih.